apapun situasinya, maka kita punya best attitude, punya sikap terbaik. Ya. Kita bisa dalam kondisi buruk kita sabar, kita menerima. Dalam kondisi baik, mari kita pegang syukurnya, tetap kita jaga. Ini happiness ini harus menjadi pilar, karena tadi di awal penelitian mengatakan paling banyak senyum, maka suksesnya lebih bagus. Ya. Tolong ini happinessnya alumni UMY. Yang kedua adalah pembelajar atau change. Nilai Islam membangun keunggulan impact dan mental. Maka Islamic values, ya, nilai-nilai spiritualitas, kemudian nilai-nilai tadi itu harus support pada keunggulan. Jadi kita bukan menjadi kering ketika kita Anda mengejar S2, S3, bahkan kalau dosen mengejar guru besar, nggak kering. Ya. Kita ini sedang ada yang, jadi saya itu berpikir, alhamdulillah saya bekerja di tempat yang tepat. Saya itu diberi kesempatan untuk intellectual growing, pertumbuhan intelektual. Di sisi lain, diberi kesempatan untuk blessing others, untuk merahmati lingkungan. Nah, ini sebetulnya kunci di dalam membangun sebuah peradaban. Anda di tempat kerja pun itu, ya, intellectual growing, masalah kecerdasan itu selalu dibangun, Anda learning terus. Kemudian yang kedua adalah blessing others. Nah, yang ketiga, ini berlomba-lomba dalam kebaikan, ini bicara greatness. Jadi kita kemudian menyadari, oh iya, yang terbaik di antara kita adalah yang paling bermanfaat dalam kehidupan. Maka kita nilai Islami sebagai cahaya cinta tanpa syarat bagi kehidupan. Ibarat pancaran matahari, dia nggak pernah menghitung seberapa banyak cahaya yang sudah dilepaskan pada kehidupan. Nah, itu yang unconditional love itu harus dibangun di dalam karakter lulusan kita. Sehingga lulusan kita itu tidak terlalu, jadi kita itu depan itu nggak terlalu berpikir, ya akreditasi penting, ya. Akreditasi itu alert system, ya, sistem untuk memantau performance. Tapi sebetulnya yang jauh lebih penting aspek substantif itu jangan ditinggalkan. Karena apapun itu yang namanya akreditasi dan sistem adalah buatan manusia. Jadi lebih banyak pada tools, ya. Tapi kita bangun terus kita sendiri, ya. Seperti halnya akreditasi itu IP Anda. IP Anda itu ya tidak menjamin Anda sampai pada kesuksesan dalam kehidupan ini. Oke, itu prinsip-prinsip spiritualitas kita. Jadi tidak, ya. Jadi kita ini sementara belum, kita akan push, ya. Kita tetap akan mengejar akreditasi, kan kemarin kita masih B, ya, kita akan kejar karena memang kalau ini kan pengalaman ini, Pak. Kita lihat faktor-faktor bias itu juga sangat tinggi, ya, sehingga kita yang penting kita fokus pada bagaimana kita bangun organisasi ini. Nah, kemudian, nah ini di dalam organisasi nanti Anda akan ketemu yang namanya prejudice, ya. Anda tetap di dalam organisasi, Anda tidak bisa bayangkan bahwa organisasi itu pasti seperti yang Anda inginkan. Anda akan ketemu sejumlah perbedaan, keanekaragaman, baik itu dari sisi ras, etnik, religiosity, national origin, kemudian seniority, generation. Generation ini juga sekarang lagi gencar. Generasi itu terbagi 4 sekarang. Ada generasi yang namanya tradisional, itu kelahiran tahun 1921 sampai 45. Di sini ada nggak kira-kira 21, 45? Nggak ada, ya. Kalau saya terawang itu nggak ada. Kemudian yang kedua itu adalah generasi X. Generasi X itu kelahiran tahun 46 sampai 65. Ya. Biasanya generasi 46-65 itu punya karakter hampir sama dengan tradisional. Itu sangat cinta tanah air, sangat cinta pada organisasi, sangat patuh pada atasan, sangat menjaga SOP. Ya, SOP itu dijaga betul itu. Jadi unggah-ungguh penting untuk orang itu. Dan sekarang yang menjadi direktur Anda kebanyakan itu adalah orang-orang di generasi X, ya. Jadi Anda tahu dulu nih karakternya. Yang kedua, itu baby boomer namanya, baby boomer. Generasi berikutnya adalah generasi kelahiran 65 sampai 80. Nah, itu agak banyak di sini. 65-80 itu generasi ya transisi. Ketika bicara teknologi, makanya kalau di Facebook itu selalu orang mengatakan orang paling bahagia itu adalah generasi kelahiran itu, ya. Karena pernah tradisional tapi juga
oke lah, teknologi oke gitu ya. Memang kalau saya pikir-pikir ya generasi terbaik ya. Generasi. Oke, itu ada lagi generasi namanya generasi Y. Mungkin banyak di antara Anda generasi Y. Generasi Y itu orangnya teknologi minded, fleksibel, canggih ya. Tapi satu kelemahannya adalah mereka kalau menurut penelitian para saya kan banyak menangani bantu BUMN, itu persoalannya adalah banyak masalah ya, ketangguhan, tangguh untuk menghadapi situasi buruk. Karena apa? Mungkin secara pembelajaran yang dialami adalah segala sesuatunya udah begitu establis, tidak mengalami bagaimana mandi di sungai ya, dan jadi situasi-situasi itu relatif tidak dialami. Sehingga generasi Y itu katanya seperti itu. Tapi kalau masalah kreatif sangat kreatif. Nah, persoalan di dalam organisasi sekarang adalah gesekan antara generasi Y dengan generasi baby boomer yang kelahiran tahun 65 ke atas. Karena baby boomer itu sangat SOP, sedangkan generasi Y itu kreatif. Ya. Nah, cuma situasi seperti ini, kalau Anda tahu ada potensi-potensi besar di dalam organisasi, sesuatu yang mungkin ada perbedaan pandangan itu bisa melit pada perilaku diskriminatif. Sehingga apa? Sehingga kita perlu untuk membangun flexibility. Ya. Your map is not your territory sebetulnya. Peta yang sering kali kita buat itu seringkali bukan realitasnya. Ketika kita menilai orang itu hebat, ya, kita mengatakan Jakarta itu sumpah atau Jakarta itu indah, itu kan keputusan Anda, peta yang Anda buat. Peta yang Anda buat, bukan realitasnya loh. Nah, orang-orang berhasil itu seringkali membuat peta-peta itu sangat produktif. Karena apa? Peta itu dihayati dan kemudian dia follow pada petanya. Dia bangun fleksibilitas itu. Misalnya saya mengatakan, saya pernah dibilangin gini, kamu sih enak, profesornya masih tahun 2009-2010, sekarang susah. Saya cuma tanya begini, kamu nggak ngurus waktu tahun 2009, gitu kan? Ternyata aja nggak ngurus di tahun ini. Ini kan persoalannya adalah pada petanya. Jadi coba kita bangun petanya, sehingga Anda menjadi produktif. Bangun peta-peta yang membuat software Anda ini produktif. Karena sebetulnya prestasi Anda itu lebih banyak hardware-nya, tapi bagaimana software-nya Anda siap, sehingga menjadi sangat produktif. Nah, ini bicara prejudice. Baik, sekarang kita lihat level apa? Ini ya, manusia. Ini kita tadi akan saya berdiskusi dengan salah seorang filsafat, ahli filsafat. Mungkin Bu Oce juga tahu. Sebetulnya kita ini bagian dari kehidupan, ataukah kehidupan itu bagian dari kita? Ya. Siapa yang setuju saya itu bagian dari kehidupan? Siapa yang setuju kehidupan bagian dari saya? Nah, tapi kok banyak yang nggak mengambil keputusan? Jadi banyak orang itu senangnya itu ketika ada di perempatan jalan pilih nongkrong, tidak mengambil keputusan apakah jalan terus atau belok kanan atau belok kiri. Ya. Ini problem. Ini kita harus risk taker ya. Ini salah satu bentuk risk taker. Kalau bahasanya Anies Baswedan turun tangan. Saya nggak promosi loh Pak. Saya cuma mengatakan kita harus turun tangan. Nah, sekarang kalau kita bicara manusia, ya, manusia itu level A, itu level materi. Jadi kita bicara itu loh, ada wajah kita, Anda menerima wajah Anda apa adanya, ya Anda bercermin itu Anda gemes nih sama wajah Anda. Karena apa? Anda menerima tanpa syarat. Anda terima apa adanya. Anda gemes. Mandi itu Anda terima kasih wajah. Terima kasih. Ada apresiasi. Nah kan kebanyakan orang ini tidak apresiatif. Lihat wajahnya aja kadang nggak nyaman, nggak enjoy. Ya. Apalagi kalau banyak dosanya, dia benci deh wajahnya. Ya. Ini A, bicara level A. Level B ini kita bicara instinktif. Kita bicara level hewan sebetulnya. Kehidupan ini menyediakan ada banyak hewan di situ. Ya. Hewan itu punya ciri, itu misalnya kucing ya contoh. Kasih ikan asin dia mendekat, disiram air dia lari. Itu yang dipakai oleh perusahaan untuk membuat Anda berkarir. Dikasih insentif Anda datang,
dihukum, baru Anda datang. Ini kan perilaku base-nya pada perilaku hewan. Dan itu dilakukan semua perusahaan, termasuk UMY juga. Ya. Jadi sebetulnya UMY sedang memperlakukan kita seperti kucing. Ya. Nah, ini sekarang kita itu harus bangun aspek C. Aspek C itu apa? Aspek C itu penerimaan tanpa syarat. Saya menulis publikasi itu saya sedang mengangkat martabat saya, sedang mengangkat martabat institusi dan mengangkat martabat bangsa. Itu yang kita kehilangan atau lack of inspiration ya. Ini yang harus diciptakan di dunia kerja, sehingga dunia kerja itu penuh cita-cita indah. Ya. Tanpa terasa Anda seperti berada di surga. Orang kalau udah kebiasaan merasa berada di surga nanti masuk surga. Ya. Jadi Anda kondisikan itu, jangan kondisikan bawaannya ngeluh. Kalau ngeluh kan kira-kira di neraka kira-kira ngeluh. Ya. Jadi kondisikan ya, kondisikan sehingga Anda sudah terlatih nih kan. Kan Tuhan itu sebenarnya membuat Anda supaya nggak kaget di surga. Jadi Anda tiba-tiba merasa, oh ini semuanya serba indah. Karena Anda sudah terbiasa untuk smile, happy untuk membantu orang. Ya. Nah ini peaceful fighter. Ya, dalam kehidupan ini kita sebetulnya membangun karakter peaceful dan fighter. Peaceful itu dalam hatinya kita peaceful, jiwa kita peaceful. Tapi ketika berjuang kita fighter. Jadi kalau apa ya? Kita itu seorang dosen bisa marah pada mahasiswa tapi hatinya peaceful. Beda dengan marahnya orang ego. Ya. Peaceful fighter. Nah, kebanyakan di dalam kehidupan itu orang kalau fighter, ya fighter aja. Jadi misalnya gini, saya itu kalau kerja hebat dan tuntas, tapi kalau sama orang saya nggak sabaran biasanya. Hatinya itu nggak sabaran. Ini yang namanya fighter. Atau sebaliknya, saya itu orangnya damai, banyak bersyukur. Ya. Tapi kalau bangun tidur selalu telat, bangunnya telat. Kalau udah jam 10 ngantuk. Ya. Nah itu kan peaceful inside, peaceful outside. Nah yang kita bangun adalah peaceful inside, fighter outside. Kita fighter, kerja tuntas tapi dalamnya peaceful. Ya. Ini salah satu outcome di dalam learning outcome di dalam mata kuliah kita intrapersonal leadership. Ya. Oke, baik. Kemudian, nah ini mindset, ini cara berpikir. Jadi kita ini mengubah-ubah otak kita nih, otak. Kita ada otak sadar, ada bawah sadar. Ada pikiran otak kiri, otak kanan. Otak kiri itu katanya lebih suka statistik, matematik ya. Sehingga kalau Anda mempelajari statistik matematik itu jarang terharu. Susah Anda baca statistik meneteskan air mata. Itu susah, kecuali Anda merasa kesulitan ya. Nah, kalau Anda belajar aspek-aspek kemanusiaan, maka Anda akan meneteskan air mata. Apa sih maksud kita hidup ini dan sebagainya. Nah, otak kita itu sebetulnya mengakses dua hal itu. Ya. Sehingga di satu sisi Anda intelektual quotient-nya hebat, Anda cerdas intelektual, IP-nya hebat, tapi Anda juga bisa punya emotional quotient, punya adversity quotient, punya execution quotient ya. Kalau intellectual quotient IP lah bagus, cerdas kalau ketika berhitung. Kalau emotional quotient ada orang bangga dengan dapat B gitu ya, kemudian Anda mengatakan kamu kok dapat B aja bangga sih, saya ini A. Itu menunjukkan apa? Anda tidak apresiatif. Ya. Jadi kecerdasan emosinya itu harus bisa terlihat dari attitude. Yang ketiga adalah kecerdasan adversity. Terlalu banyak hal baik yang Anda tahu, tapi mungkin hanya sedikit atau bahkan tidak, atau bahkan kita memutuskan jadi penonton atas hal-hal baik itu. Nah ini juga menjadi homework, ya, jadi PR. Mari kita, kalau kita mau menjadi seorang leader, ya, kita harus menjadikan sikap dan perilaku kita sudah menjadi nasihat secara otomatis bagi kehidupan. Caranya apa? Ya ketika Anda tahu hal baik, kita berusaha melakukannya. Memang kita tidak mungkin memenuhi semua hal baik itu, tapi kita punya target-target atas hal baik itu. Ini kecerdasan eksekusi. Kemudian ada lagi kecerdasan adversity, kecerdasan menghadapi challenge, menghadapi tantangan. Thomas Alva Edison itu ketika gagal membuat bola lampu 99 kali, maka kalimat dia yang muncul adalah saya telah berhasil
menemukan 99 cara yang salah dalam membuat bola lampu. Ini sebetulnya karakter apa? Karakter orang berhasil. Yang dia pikirkan itu adalah feedback positif. Ya. Nah, ini yang harus kita bangun. Skema berpikir membuat kita menyadari bahwa putus asa itu adalah karena kita tidak sadar suksesnya udah dekat. Jadi kalau kita orang-orang putus asa sebenarnya orang-orang yang nggak menyadari suksesnya udah dekat. Nah, ini harus kita harus kita bangun betul. Ya. Ini kecerdasan eksekusi, dan yang kemudian kecerdasan spiritual. Kita bicara apapun peristiwa yang menghampiri Anda punya basic itu, punya sikap terbaik. Nah, kembali lagi pada otak kiri, otak kanan. Otak kiri tadi lebih banyak pada analisis, itu kekuatannya 10%. Sayangnya dunia pendidikan kita lebih banyak mengakomodasi aspek-aspek itu dan kurang mengakomodasi aspek bawah sadar. Bagaimana membangun belief, value, emotion, inspiration, ini kan yang paling dibutuhkan dalam kehidupan. Pengalaman saya muter di sejumlah perusahaan, mereka lebih peduli pada karakter orang daripada pada IP-nya. Ya. Jadi ini aspek bawah sadarnya ini harus diberi porsi. Oke, kalau kita lihat di niat-niatnya orang hebat kayak Rhonda Byrne, dia mengatakan saya membuat buku ini adalah ingin menghadirkan kegembiraan bagi miliaran orang di dunia. Ini kan cita-cita besar, ya. Ini yang jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai kita nggak punya cita-cita. Itu artinya apa? Kita seperti ikan mati. Ikan mati itu kan kalau ada air dia ngikuti air aja, ya. Karena memang dia bergerak seperti itu. Tapi kalau ikan salmon Anda lihat dia menghadapi arus, maka pilihlah jalan terjal itu untuk kebaikan. Oke, kemudian di sini kita lihat memahami cara kerja pikiran, ya. Cara kerja pikiran ini kita bandingkan antara laptop dengan kita. Pertama, kalau bicara sistem operasi, komputer itu punya operating system, maka kita punya hati nurani itu operating systemnya. Kita mau jadi baik atau tidak baik. Yang kedua, software. Software itu perangkat di komputer. Kalau di dalam diri manusia adalah pikiran dan perasaan. Kalau Anda merasa tidak nyaman, maka Anda bisa cek apa yang sedang Anda pikirkan. Karena pikiran dan perasaan itu kayak saling berkorelasi. Perasaan itu kayak alarmnya, ya, dia memberi informasi itu. Kemudian hard disk, ya. Komputer ada perangkat hard disk, kita manusia itu ada jasmani. Seluruh tubuh kita ini adalah hard disk kita. Inputnya, kalau komputer keyboard, kita input itu adalah panca indera kita. Jadi kita learning channel kita itu adalah penglihatan, visual kita, auditory, pendengaran, kinestetik yang kita rasakan, itu adalah input untuk pembelajaran. Output kita ketika bicara attitude, behavior, thinking skill, cara berpikir kita, itu panca indera, ya. Sikap perilaku kita. Terus komputer bisa terinfeksi virus, kita juga sangat potensial terinfeksi virus, ya. Kita ketika tadi merasa nggak berdamai dengan lingkungan, kita merasa mudah marah, sensitif, tidak suka orang sukses, nah itu kita terinfeksi virus. Kita kalau kerja pun udah capek, itu biasanya terinfeksi virus. Nah, kalau komputer itu tidak bisa menciptakan program, bedanya itu kita bisa reprogramming. Jadi Anda bisa, ya, change your mind. Anda bisa mengubah, ya, cara berpikir itu untuk mengobati banyak hal. Dan sangat banyak instrumen yang diberikan Tuhan pada kita, ya. Banyak sekali guidance, mulai dari bersyukur, forgiveness, memaafkan, dan sebagainya. Ini aspek-aspek terkait dengan reprogramming. Dan reprogramming itu akan bisa kita lakukan pada saat ini, gelombang pikiran nih. Kalau Anda mikirnya serius banget, maka maksudnya berpikir analisis, ya, Anda akan melakukan kajian-kajian alternatif dan sebagainya, itu belum fokus sebetulnya. Tapi dalam dunia kognitif itu dipakai. Tapi nanti ketika Anda sudah menghayati betul, Anda merasa ini harus di-download ke bawah sadar saya, ini harus menjadi akhlak dalam kehidupan saya, maka harus masuk pada gelombang alfa dan theta. Alfa theta itu Anda relax, Anda fokus, dan Anda terima, ya. Anda terima itu di gelombang alfa dan theta.
Jadi kalau Anda mau mengatakan, saya misalnya ini banyak orang nih, saya seringkali paling suka menangani orang yang persoalan public speaking, ngomong di depan umum takut. Dia bayangin dikasih tugas di besok, kamu ngasih sambutan ya, nanti Anda datang wali kota. Wah, hari itu juga dia udah stres. Ya. Jadi hari itu besok, lusa, stres terus. Karena apa? Ini loh, cara berpikir. Semakin banyak peserta dia semakin stres. Semakin banyak orang terhormat hadir di situ semakin stres. Ini cara kerja mengakses itu. Nah, kita harus masuk di gelombang alpha theta untuk kemudian kita merasa begitu nyaman, begitu menikmati. Kalau ada program-program jelek harus dibuang dulu. Ya, program jelek yang membuat ketika disetel Anda tampil masih ada hal-hal yang mengganggu di situ. Memang itu perlu latihan juga ya. Itu sebenarnya alpha theta. Alpha theta ini banyak dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Salah satu contoh ketika sahabat itu kena panah, ya, kemudian dia bilang sama sahabat yang lain, tolong dong saat saya sholat ini dicabut panahnya. Ya, kemudian dia sholat. Begitu dia sholat, selesai, assalamualaikum, dia kemudian bilang sama sahabat yang satu, kenapa kamu tidak cabut panah saya yang ini? Pas lagi saya sholat. Dan sahabat yang lain mengatakan, loh kan sudah dicabut. Artinya apa? Pada saat sholat dia tidak sadar dicabut panah. Ini sebetulnya apa? Kita masuk pada gelombang fokus. Kita fokus masuk gelombang alfa dan theta. Nah, kalau kita bicara tadi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur Pasca, hipnotis atau hypnosis, menghipnotis ya. Hipnotis itu sebetulnya mengarahkan orang fokus pada satu hal sehingga dia mengabaikan yang lain. Ketika Anda terbiasa fokus pada hal-hal yang membuat Anda bersyukur, maka karakter yang terbangun Anda karakter syukur. Mulai dari bangun pagi itu langsung alhamdulillah, bercermin, bersyukur, kemudian sholat sunat duha, sholat sunat subuh ya. Itu udah happy betul. Sehingga softwarenya udah ketata bagus. Terus bayangkan masuk tempat kerja itu suasana begitu menyenangkan. Ya, ini banyak bisa mendrive ya kehidupan jadi lebih berkualitas. Nah ini sebetulnya karena Anda banyak main di alpha theta juga. Jadi orang berdoa kan banyak di theta, alpha dan theta. Saya punya pengalaman luar biasa, mungkin bagi teman-teman yang nanti mau ambil doktor ya. Saya itu dulu pernah berbeda pendapat dengan pembimbing saya mengenai satu konsep. Saya selalu ajukan artikel-artikel yang menurut saya sudah sangat bagus.